Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lillahi ta'ala al-Fatihah. Allahumma maliki yawmiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil muwaffiqi lil ula hamdan yuwafi birrahul mustaqamila. Wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa taqwal ilah madaru kulli sa'adah wattiba'u hawa'i ra'su syarri khabarin. Wa qala ta'ala fil qur'anil azim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa allaw istaqamu 'ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa alayhi sadaqallahul azim. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Pada kesempatan pagi hari ini kita sekalian masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa melaksanakan kegiatan dan mengawali hari ini dengan beribadah. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan senantiasa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin jamaah hadirin wal hadirat jamaah sekalian yang berbahagia. Kita lanjutkan kajian pada minggu yang lalu karena alhamdulillah saya ditugaskan untuk setiap hari Minggu ya. Jadi kalau hari Minggu ada kajiannya berseri terus, makanya kita Muraqil Ubudiyah atau kitab Hidayatul Hidayah ya. Kalau sekarang kita masih melanjutkan yang kemarin, makanya Kifayatul Atqiyah fi Manhajil Asmiyah. Baik para sekalian, bahwa telah disampaikan bahwa metode menuju Allah atau thariqah jalan menuju Allah itu wajib dimiliki oleh setiap muslim wal muslimah. Karena apa? Karena kita harus melaksanakan ibadah, dan ibadah itu tidak akan baik, tidak akan pas ketika kita tidak menggunakan metode atau cara yang diajarkan oleh para alim ulama. Dan kita harus memiliki program atau kajian amaliyah unggulan untuk kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita betul-betul ibadah kita itu lillah. Dulu pernah disampaikan bahwa untuk menuju lillahi ta'ala itu tahapannya banyak. Ada 7 tahapan. Maka pada kesempatan kali ini masih membahas bahwa walikulli wahidihim tariqum min turuq yakhtaru fayakuna min dawasilah kajlusihim bainal anami murabbiya wa kakathratil awradi kassawmis salah wa kahidmatin linnasi wal hamlil hatab litasadduqin bimuhassalin mutamawwila. Dulu pernah disampaikan minggu yang lalu bahwa metode menuju Allah atau jalan menuju Allah diantaranya adalah julusi bainal anami murabbiya. Kalau kita tidak bisa mengajar, maka jadikan posisi kita menjadi orang yang diajar. Jadi kita harus bisa memposisikan diri kita. Apakah kita mau memberikan pelajaran kepada orang lain, dalam hal ini taklim, atau karena kita tidak mampu, maka kita diusahakan untuk bisa at-ta'allum, mengikuti pendidikan atau pelajaran dalam hal ini ilmu syariat. Dan ini merupakan thariqah terbaik menuju Allah. Karena apa? Itulah wiridan. Bacaannya khusus, tempatnya perlu diperhatikan, kondisi kita perlu diperhatikan. Lain halnya dengan zikir. Kalau zikir itu di dalam hati kita dan ini tidak terikat oleh ruang dan waktu. Mau di tempat yang kotornya kayak apapun silakan zikir. Tapi apa? Tapi dalam hati. Minimalnya kita bunyi apa? Allah, Allah, Allah. Terus dalam hati. Lagi nyupir Allah, Allah. Naik motor Allah, Allah. Ya. Naik pesawat Allah, Allah. Terus itu namanya zikir. Ya. Bahkan kalau zikir itu tanpa batas. Al-Quran menyampaikan ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Perbanyaklah tanpa dihitung. Allah, Allah terus. Ya, itu zikir. Makanya kalau zikir itu lebih dalam hati.
Tapi salah kalau kita itu wiridan. Ya, wiridan itu tempat yang kotor. Contoh di WC atau di kamar mandi kita sholawatan. Salamullah, salamullah, itu nanti diprotes orang itu. Tapi kalau zikir, walaupun di kamar mandi, walaupun di WC, hati kita yang zikir, bukan mulut kita. Nah itu bedanya. Kondisi hati kita, karena hati kita itu bersih. Ya, jangan dilafalkan. Allah terus kita lewat ke tempat yang menakutkan. Ya, menurut kita, ya, zikir Allah terus bacanya dalam hati. Nah ini metode atau jalan menuju takratil Allah. Terus kasawi, perbanyaklah puasa. Makanya syariat menganjurkan setiap tahun itu 30 hari kita berpuasa di bulan Ramadan. Itu hikmahnya luar biasa. Kalau kita lihat dalam kitab Jawahirul Bukhari, itu hikmahnya puasa itu lebih dari 15. Ya. Itu 15. Di antaranya apa? Di antaranya kita tahu kondisi, ternyata kalau orang lapar seperti ini, orang yang lagi puasa ketika menemukan makanan itu enak sekali, maka ada apa? Ada anjuran kita itu memberi makan orang yang sedang puasa, memberi minum orang yang sedang puasa, maka seperti pahalanya orang yang berpuasa itu sendiri. Ya, itu motivasi kita, walaupun orientasi amaliyah itu bukan karena pahala, ya, sedikit pahala, pahala sedikit. Ya. Artinya apa? Kita orientasi ke pahala. Itu motivasi, bukan tujuan. Motivasi kita, tapi tujuan kita itu lillah. Terserah Allah mau memberikan apa nanti ganjarannya. Ya. Apakah ganjarannya seperti apa? Terserah. Ya. Karena kita itu tugasnya beramal, tapi yang memberi pahala itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dunia darul amal, ya. Wal akhiratu darul jaza. Ya. Kalau dunia itu beramal, tapi ada darul jaza. Kemudian as-sawis sholat. Setelah memperbanyak puasa, maka perbanyaklah sholat. Makanya kalau kita lagi punya masalah, kita punya problem, perbanyaklah sholat sebenarnya. Bunyi lagunya di mana? Wasta'inu bis-sabri was-sholat. Jadikanlah sholat itu sebagai wasilah penolong turunnya pertolongan Allah. Maka Kanjeng Nabi kalau lagi punya banyak permasalahan itu beliau malah berbanyak sholat. Ya, artinya permasalahan itu bukan seperti permasalahan kita, utang dan sebagainya, bukan. Kanjeng Nabi itu memikirkan umat, bukan memikirkan apa? Bukan memikirkan yang lain. Ya. Makanya walaupun beliau mendapatkan jaminan masuk surga, tapi setiap malam itu Siti Aisyah itu selalu diizini oleh Kanjeng Nabi untuk beliau melaksanakan ibadah. Bahkan ketika Siti Aisyah rakaat gitu ya, lalu ternyata memegangnya kaki Kanjeng Nabi yang lagi berdiri sholat ketika gelap. Nah ini bagi sekalian, perbanyaklah sholat. Nah sholat ini banyak sekali, dan judulnya itu yang menamakan ulama. Ada sholat hajat, ada sholat taubat, ada sholat witir, ada sholat tarawih, ada sholat apa lagi? Macam syukur wudu, ya, ada sholat macam-macam pokoknya. Tapi walaupun namanya sholat itu macam-macam, tapi tujuannya tetap lillahi ta'ala. Coba Bapak dan Ibu sekalian perhatikan. Setiap kita niat apapun, pasti endingnya kata-kata itu lillahi ta'ala. Coba Bapak Ibu pernahkah menemukan redaksi niat sholat? Pernah nggak dalam hadis menemukan redaksi niat sholat? Yang membunyikan usolli itu siapa? Adalah umatnya, yakni melalui para alim ulama, ketika itu para tafsir hadis, para mufassir. Maka bunyilah kita sholat usolli fardhul maghribi 3 raka'atin. Tapi secara redaksi dalam hadis pernah nggak menemukan? Ya, kalau Rasulullah SAW usolli misalkan. Maka sholat itu kita ada tetap prakteknya, teorinya daripada alim ulama. Maka tadi cara kita meniru Kanjeng Nabi sholat
yang meniru para kiai, para alim ulama sekarang, yang notabene-nya beliau itu ngaji tafsir, ngaji hadis, ya, ngaji Qurannya itu nggak cuma Quran terjemah, tapi dengan tafsir-tafsirnya. Hadis pun tidak hadis matannya saja, tapi syarahnya pun dikaji. Beda antara matan dengan syarah. Kalau matan itu makna secara letterless, ya, seadanya. Contoh gini Pak, kalau saya menerjemah Al-Quran, contoh surat Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah seluruh sekalian, yang merajai seluruh sekalian alam. Itu terjemah Pak. Cuma begitu saja. Tapi coba kalau kita lihat tafsir, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, yang puji itu ada 4. Hamdul qadim, ala qadim, hamdul hadis, al hadis. Itu diterangkan. Terus kalau secara kajian bahasanya, alnya itu dalam Alhamdulillah memiliki 4 kajian. Satu, ada ahli fikih, ada ahli fudur, ada ahli zikri, ada ahli istighraqil afrod. Semuanya ada. Itu namanya tafsir. Jadi kalau ngaji terjemah dengan tafsir jauh beda. Antara translation dengan interpretation itu beda. Ya. Maka kalau kita mau mendalami Al-Quran, ini kadang ada orang yang sombong, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, bilangnya seperti itu. Tapi apa? Tapi nggak pernah mengkaji metodologi cara ngaji, mendalami Qurannya, cuma terjemah terus. Ini betul kata-katanya, kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi kalau cuma terjemahnya saja, itu banyak sekali makna yang masih syumul, secara universal, mujmal, masih global. Maka caranya kita ngaji kepada kiai. Coba kalau kita ngaji tafsir Fatihah saja, wah udah banyak makna yang kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu lalu kita itu berasosiasinya kemana? Itu dikaji gitu ya. Nah, kemudian ketika siratal ladzina an'amta 'alaihim, itu kita asosiasinya kemana, menafsirnya ke siapa. Kalau dia cuma bunyi-bunyi saja nggak ngerti tafsirnya, maka sholat kita itu terancam tidak ya, isinya sedikit ya, isinya sedikit. Maka kita coba, mungkin para sekalian di sini kalau suruh menerjemahkan dari mulai Allah Akbar sampai Assalamualaikum, jangan-jangan ada yang belum ngerti artinya semua itu. Ya, maka cari ya. Caranya bagaimana? Ngaji kepada alim ulama. Itu perbanyak sholat. Cara kita metode menuju Allah. Lalu yang selanjutnya, wa kahidmatin linnasi wal amil khatab. Metode menuju Allah, jalan menuju Allah, selanjutnya adalah khidmah linnas. Apa itu khidmah linnas? Sering membantu pada manusia yang lain. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Dan ibadah itu tidak cuma duduk di masjid pegang tasbih wiridan. Itu tidak. Bahkan apa? Tabassumuka ala akhika shadaqatun, ya. Senyum wajahmu pada muslim yang lain, orang lain, itu sedekah, itu pun ibadah. Maka untuk menuju husnul khotimah itu ada berapa dulu jalannya? Dan kita selalu pengennya husnul khotimah. Pertama harus husnul ibadah. Pengen husnul khotimah ya? Pertama apa? Harus husnul ibadah. Ibadahnya yang bagus. Ibadah tidak akan bagus kecuali ditopang dengan ilmunya. Caranya ngaji oleh ulama, ada fikih, ya, al-fiqhul ibadah. Itu ada tafsir juga, ada tafsir yang lebih ke arah fikih. Kemudian tafsir Quran, tafsir hadis juga ada yang arah fikih. Al-Imam Bukhari dalam menyusun kitab Duilul Kutub, menyusun hadis itu menggunakan bab ilmu fikih. Coba lihat saja. Menunjukkan apa? Imam Bukhari saja memiliki pemahaman fikih yang luar biasa, sehingga dalam biografinya wabahu tabwiwan ala fikih wahid tidak. Berarti Imam Bukhari mengklasifikasikan hadis itu berdasarkan amaliyah fikih ibadah. Berarti tandanya apa? Beliau alim dalam bidang ilmu fikih juga, walaupun beliau ilmu hadisnya luar biasa. Maka tidak cukup kalau kita ngaji cuma terjemah. Ya.
Coba dalam hadis juga ada, ya, ada keterangan yang mengatakan kita tidak boleh apa buang air besar atau buang air kecil menghadap kiblat atau membelakangi matahari. Ya. Bal syarriqu aw gharibu, tapi menghadaplah ke barat dan menghadaplah ke timur. Coba kalau dari Indonesia, kalau menghadap ke barat, menghadap ke timur malah menghadap di kiblat. Kalau menghadap ke timur apa? Atau membelakangi matahari. Oh, ternyata itu di daerah mana maksudnya? Asbabul wurud hadisnya di mana? Itu cara kita memahami. Jadi sebelum kita memahami itu tahu dulu asbabul wurud hadis. Kalau di ayat ini nama asbabul nuzulil ayat. Itu hikmah linnas, bantulah orang yang lain. Ada husnul ibadah, yang kedua husnul muamalah. Sebelum kita pengen husnul khotimah itu apa? Husnul muamalah dulu. Dalam hal ini apa? Ke orang lain harus baik. Ya, jangan pasang wajah kuburan terus. Minimalnya senyum. Begitu ke tetangga baik. Ya, itu husnul muamalah namanya. Bagaimana kita pengen husnul khotimah? Wong setiap hari sama masyarakat ribut terus. Ya. Beda sedikit aja dikatakan kafir. Ya. Padahal apa? Itu masih ranahnya ranah pemahaman dan ikhtilaful ulama. Oh, cuma beda tak kunut sama kunut itu ribut pas ya. Oh, itu bagaimana mau husnul muamalah? Ya, bagaimana mau husnul muamalah? Hubungan kita itu muamalahnya baik. Lalu baru setelah husnul ibadah, husnul muamalah, yang terakhir fa insyaallah husnul khotimah. Makanya jalan menuju husnul khotimah itu tidak hanya cuma ngaji terus, ya sama masyarakat baik. Bahkan ada keterangan ada itu orang di zaman sahabat, itu orang itu apa amalnya ibadahnya mah hebat, tapi ke orang itu bikin jengkel terus, ya, itu malah jadi husnul khotimah. Naudzubillah. Maka jangan kita mengandalkan ibadah kita kadang ibadah itu ya pengen disebut orang begitu. Itu husnul ibadah, husnul muamalah, dan husnul khotimah. Itu yang selanjutnya wal hablil khatam litasadduqin. Jalan menuju Allah, metode menuju Allah atau pengen supaya kita mendapatkan ridha Allah adalah hablil khatam litasadduqin. Carilah kayu bakar di hutan, kemudian hasilnya kita ada beberapa yang memang zaman Rasulullah. Contoh sholat tarawih zaman siapa? Di jamaah. Ini zaman Sayyidina Umar. Zaman Sayyidina Umar. Zaman Kanjeng Nabi itu ada sholat tarawih jamaah. Bahkan Kanjeng Nabi itu ketika keluar 3 hari berturut-turut ke masjid melihat jamaah belakang banyak, para sahabat pada mengikuti. Kanjeng Nabi hari berikutnya tidak ke masjid. Karena apa? Takut rumahnya Kanjeng Nabi itu kan nempel dengan masjid. Ya. Bahkan kalau kita itu mimbar Rasul, ini kan itu antara berapa meter lah ya. 2001 saya ke sana melihat ya duduk di Raudhah itu di samping mimbar Rasul itu berapa meter saja itu rumah Rasul yang sekarang jadi makbarah beliau. Ya. Dan itu di situ banyak rebutan. Maka ketika itulah
ketika zaman Sayyidina Umar baru, oh ini kalau begitu kita jemaahkan. Ya. Akhirnya apa? Dan 20 rakaat ketika itu ya. Di keterangan dalam kitab Hujjah Ahlus Sunnah wal Jamaah karangan Syekh Ali Maksum ya, Terapat Jogja itu bisa baca hadisnya ya. Itu karena ada berbagai macam keterangannya di sini. Nah ini, jadi kalau kita mau mencari pekerjaan yang dulu, cari apa? Cari kayu bakar, ya sekarang sudah nggak cocok. Karena apa? Zaman sekarang ini sudah zaman yang modern. Ke hutan saja sekarang. Kalau kita ngambil kayu bakar kemudian tidak izin sama Polhut, nanti dikatakan illegal logging. Ya. Illegal logging itu apa? Orang yang selalu mengambil kayu-kayu yang besar di dalam legal. Ya. Tadi itu kena hukum. Nah sekarang mah nggak usah cari kayu bakar di hutan. Jadi karyawan, kemudian jadi apalah wira swasta. Nah hasil dari karyawan dan wira swasta itu maka ditasobukin bimuhasolin mutamawila. Ketika kita bersedekah maka akan hasilkan mutamawila menjadi naik apa pahala dan hasil daripada kita bersedekah. Nah itu para sekalian. Jadi metode menuju Allah itu banyak sekali. Pertama kalau nggak bisa ajar ya ngaji. Ya. Yang kedua perbanyaklah zikir dan wirid. Kemudian perbanyaklah puasa, perbanyaklah sholat, perbanyaklah kita itu melayani manusia, menolong manusia. Profesinya banyak itu menolong manusia. Mau jadi RT, jadi RW, jadi apa itu juga termasuk hikmah dinas, guru, ya, pejabat itu semuanya pelayan masyarakat, pelayan publik. Adapun kalau ada pejabat atau pelayan publik yang tidak melayani masyarakat, ya Allah alam bisawab itu tanggung sendiri saja. Karena ada ternyata hikmah lintas itu. Jadi ABRI, jadi polisi itu hikmah lintas semua. Jangan dikira nggak ada dalilnya. Dalilnya ada semua. Ya. Lalu kalau zaman sekarang seperti itu modelnya. Lalu kemudian mencari pekerjaan. Hasil dari pekerjaan kita itu disedekahkan. Kemudian kita sedekahkan alhamdulillah supaya ada peningkatan. Orang yang mau bersedekah pasti hartanya akan meningkat. Nah ini bagi sekalian, mudah-mudahan sedikit ya, meneruskan dari kajian yang lalu. Mudah-mudahan kita senantiasa niatnya lillah terus ya. Niatnya lillah karena segala apapun yang kita kerjakan itu lillah. Minallah, ilallah, billah, alallah, fillah, ma'allah. Kemudian Allah baru yang terakhir lillahi ta'ala. Minallah berarti aktivitas kita dari Allah, segala pun dari Allah. Ya. Kemudian Allah kita itu under pressure Allah. Hakikatnya kita itu cuma menjalankan perintah Allah saja. Kemudian ilallah menuju Allah. Kita punya pekerjaan, kita punya anak, kita punya perusahaan, kita punya apapun itu sebenarnya wasilah menuju Allah. Bahkan ibadah pun menuju Allah. Ya. Kemudian fillah segala apa yang kita kerjakan itu dimonitor Allah, dilihat oleh Allah. Ma'allah kita ketika melaksanakan apapun bersama Allah, ya, hakikatnya bersama Allah. Maka kalau kita bersama Allah itu ringan. Mau ke masjid karena bersama Allah ya ringan. Ya, mau kemanapun karena bersama Allah ya ringan. Tapi kalau masih bersama nafsu kita itu berat.